Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qarabatihi wa ahli baitihi wa ashabil kiram. Wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa salihin wa tabi'ina tabi'ina salihina ila yaumiddin, khususan ila Syekh Ibnu Athaillah wa furuhi wa usulihi wa masayikhihi wa ahli baitihi wa talamidihi ila akhiriz zaman wa ila abaina wa ummatina wa azdatina wa masyayikhina wa auladina wa azwajina wa dzurriyyatina wa ahli baitina wa jami'i man tabi'ana, khususan ila jami'i man ta'allama fi hadzal kitab wa ghairahum. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Allah akan menyalakan nur makrifat satu hamba jikalau hati hamba mau menerima pertama risalah dinut tauhid, risalah ilmu tentang tauhidiyah. Bahasa Jawa itu ilmu sejati, ilmu tuwek. Itu pertama. Kedua, kalau ilmu itu sudah diterima, langkah berikutnya adalah kholwat atau praktek pembuktian bertapa meditasi. Hal itu dilakukan dengan daiman, terus menerus. Tujuan kholwat atau meditasi atau bertapa adalah mencapai kesadaran penuh bahwasanya la maujudan illallah, tidak ada sesuatu yang wujud kecuali hidup. Ini siapa yang mendawamkan, mendaimkan meditasi atau bertapa seperti ini, maka Gusti Allah mesti menyalakan nur makrifat dalam hatinya seseorang yang dikehendaki tersebut. Ketika nur makrifat atau cahaya urip iku wis menyala dalam dada seorang manusia, maka perkara selain Allah yang disebut fana atau sesuatu yang tidak wujud saat itu juga akan sirna. Sebab al-kaunu zulmatun minal mukawwanat, setiap perkara yang disebut makhluk itu gelap.
Maksudnya gelap ai fana uhum, wujudnya itu fana. Kita saja yang menerka itu wujud atas dasar tiupan nafsu di dalam diri kita. Iku dzulmatun, sifate makhluk iku gelap. Gelap itu peteng, tiada. Lah niki. Berarti kalau ilmu itu sudah jenengan terima, langkah yang terfokus sekarang adalah laku. Titik. Laku. Ilmu yang begitu banyaknya, yang tanpa ada batas, ilmu tentang daqaiqul asror, ilmu rahasianya Gusti Allah tidak ada putusnya. Yang begitu banyak laksana lautan tak bertepi, dumadaan. Ternyata makludik amal, laku. Kuncinya ada di dzikir sudah. Jadi jenengan gak usah banyak-banyak ilmu rapopo. Ngerti rapopo? Tidak apa-apa. Sing penting roh carane lepas diri. Berarti kuncinya adalah dzikir. Apalagi kemarin itu sasi Ramadan, dalam dada sampai ngelmu itu. Kesimpulannya mak kelutik zikir. Ya udah di situ. Pun sampai utuni. Sampai istiqomah no dzikir itu fikulli akhwalikum, di dalam segala keadaan panjenengan. Berarti jenengan khed rapopo. Khed lho niki padahal bapake mari ngentu. Lho apa terusan? Gumbul ambek garwane dzikir rapopo. Lawang dikirin niku sirul asror, bila suwarin, wa kalamin, wa lafdin, wa ismin, tanpa nyebut, hanya merasa. Gampang nggih? Gampang. Tinggal jenengan mau berangkat apa ndak. Hanya di situ. Loh, perkara nur makrifat itu diberikan terhadap siapa? Sebagai muqaddimah tadi sudah saya katakan, hanya diberikan oleh Allah terhadap hamba yang selalu mendaimkan zikir. Hal itu tertuang di dalam Al-Hikam pasal 162. Kemarin keliru 161 yang kemarin. Ini 162. Qala musannifu rahimahullah. Jarine Mbah Dim niku ya. Ngajine ambek rokokan niku jan penak ngoten. Tak tiru. Gak sing estri nek biasa rokokan aja sungkan-sungkan penondo. Rokokan ora apa-apa. Seneni sapa sing? Mboten. Monggo. Al-qalbu masdarun nuri. Judule hati iku sumber daripada cahaya. Hati yang bagaimana? Lah ini yang harus kita bahas pada malam hari ini. Bayuh pahit ora umum.
Jan cocok. Mataliul anwar utawi sumbere pira-pira cahaya iku al-qulubu pira-pira ati, al-asraru tegese pira-pira rahasiane Allah. Hatinya orang-orang yang sudah ada asrornya. Ini sing tak maksud rahasia-rahasia Allah yang sering kusebut taqaidul asror atau bisa disebut sebagai dzikir sirul asror. Itulah sumber dari segala cahaya yang Allah munculkan dari hati yang seseorang yang sudah ada asrornya. Inna masdaro nuril anwari al ilahiyati, sak temene sumber cahaya piro-piro cahaya, berarti di dalam cahaya ada cahaya lagi. Ini dibuka di dalam surah An-Nur ayat 35. Nurun ala nurin. Inna masdaro nuril anwari al ilahiyati. Sesungguhnya cahaya makrifat niku berasal dari hatinya orang-orang yang sudah ada dzikirnya sirul asror. Maksudnya seperti itu. Rupane nurul ilmi, maksud di dalam asror, di dalam dzikir sirul asror atau hati yang ada sudah menerima dzikir sirul asror itu nurul ilmi. Maksudnya ilmi ai ilmu tauhid. Inilah Bapak Ibu, mengapa kami selalu ketika saat Ramadan niku menyediakan khusus bagi pemula untuk mau belajar dari mulai dasar tauhid ini. Kan nujumi, munculnya ilmu itu seperti lintang. Mboten lintang melaku nih lho, bintang nih lho. Seperti bintang. Sampeyan saged ngitung bintang. Halo. Mboten saged. Artine nurul ilmi niki Allah perumpamakan seperti lintang, saking banyaknya gak bisa ngitung. Tidak hanya berjuta-juta, tapi dalam Al-Quran nanti dikatakan berjuta-juta. Itu memakai bahasa berjuta-juta itu bukan berarti tidak ada 1 miliar. Saking ukai, saking banyaknya. Wa nurul ma'rifati, ilmu itu ketika saat dikembangkan berupa laku, meditasi, bertapa, maka akan muncul namanya nur ma'rifat. Kalkomari, laksana pertama seperti bulan. Makanya sampai nejo heran ketika kholwat terus kok ono cahaya nabrak dodoku iku piye to. Nah ini prosesnya. Ono sing gak tahu belas. Ketok semut ae enggak. Jangankan cahaya, semut aja
Tidak. Tapi hatinya ditarik Allah sudah kewusulan. Ada yang seperti itu. Enggak seperti yang lainnya, ketemu Kanjeng Nabi, ketemu malaikat, ketemu surga, macam-macam. Belas si iki enggak. Tapi hatinya tondo-tondo makrifat itu sudah ada. Apa? Tidak mudah hati terkena pengaruh kebiare dunia. Berarti alias karena jenengan ngembangno dzikir tadi sehingga ruh ini bisa sambung terhadap hidup dengan rasa tadi. Wa nuru tauhid. Disitulah nanti kalau nur makrifat jenengan iki ilmu tauhid sing model kaya apa jelimete paham walaupun enggak pernah pelajari. Kasamsi laksono matahari. Tambah bentar nggih ya. Mange bulan sekarang matahari. Artinya apa? Kasamsi segala selembut-lembut ilmu tersebut dako ikul asror jenengan iki paham cetok. Artinya ilmu tauhid yang tersirat di dalam Al-Qur'anul Karim atau di dalam ayat kauniyah jenengan iku ning ati langsung plek ngertos karepe ngelmu iku arahnya kemana ngoten. Inna masdaro iku huwa utawi apa nur iku fil qalbil insani ing dalem mung ana ing dalem atine menungso wa asrarihi lan pira-pira rahasiane atine menungso. Ngene iki maksude cahaya iku hanya menyala di dalam dadanya seseorang yang sudah ada sirul asrornya. Makanya mengapa saya sering ngomong nanggoni orang-orang golongan saudaraku yang di syariat bahkan di thariqah untuk mengenal dzikir la ilaha illa anta. Biar tahu di situ ada sirul asrornya. Bahkan saya katakan, saya serukan terhadap para mursyid ya di thariqah Mu'tabaroh supaya mengajarkan pengikutnya itu tentang la ilaha illa anta. Tentang keasroran dzikir itu diajarkan. Dengan maksud dengan begitu jamaah thariqah ini hatinya ada cahaya makrifat dinyalakan Allah. Ngoten maksudnya. Asarhu utawi penjelasan sarah kulubul arifina utawi piro-piro atine wong sing makrifat. Berarti ati jenengan yang sudah mengembangkan sirul asror. Wa uqulul arifin lan utawi piro-piro iku kasamsi allati tadummu. Wa uqulul arifin lan utawi sire utawa rahasiane atine wong arif. Iki boleh buka Pak, wis ora apa-apa, memang sarai kudu buka. Iku kasamai laksono seperti langit, alati langit tadumu kang dadi apa panggonane malayinan nujum, panggonane piro-piro
saukeh-ukeh berjuta-juta nujum utawi apa? Utawi nujum lintang tadi. Hati seorang arif, niki aku boleh buka rahasia. Itu beberapa rahasia yang Allah kumpulkan di situ. Laksana itu seperti berjuta-juta bintang. Kalimat berjuta-juta itu bukan berarti terbatas, mboten. Kalimat berjuta-juta itu digunakan ahli tasawuf saking akeh mboten saged ngitung. Wal qamari, jikalau waktu malam koyok bulan, wasamsi yes koyok dini nek rino waktu siang seperti matahari. Karepe napa niki? Ngeten, Pak. Orang-orang arif itu ketika saat malam tiba, siang tiba, enggak ada bedanya. Hatinya selalu bergantung, hatinya selalu zikir terhadap Allah. Niku kesimpulannya wonten niku. Dan di dalam hatinya seorang arif itu selalu memancarkan cahaya. Lah cahaya inilah yang dimaksud nur makrifat, yang orang lain tidak akan pernah bisa tahu kecuali terhadap dirinya sendiri. Kama takodama, kama koyo keterangan takodama kang wis rampung, kang wis dhisik. Apa bayanuhu keterangane mah fil hikmati sabiqati, ing dalem hikmai keterangan kang wis kepungkur. Seperti keterangan makalah ini pada makalah yang sudah kami terangkan tentang bab masalah basiroh. Fanuru utawi cahaya iku alladzi nur yakhruju kang metu apa alladzi mingkulu bil arif ing dalem pira-pira atine wong sing makrifat iku adwaun luwih terang minurin nujum katimbang cahayane lintang wal qamari wasamsi termasuk bulan lan matahari. Katanya waktu siang ini matahari cahayanya terang banget. Kalau malam bulan juga terang, gak sepiro terang. Begitu juga bintang. Tapi nur makrifati orang-orang yang arif itu lebih terang daripada sinarnya lintang, bintang, bulan dan matahari. Lau fataha, apabila buka sopo Allahu Gusti Allah, buka ning apa? Nura kulubi auliya ilah, cahayane piro-piro atine kekasih Allah dibuka. Secara dohir dibuka ini. Misalnya dibuka. Terus bagaimana? La dhahaba, mongko surup. Mongko sirno. Apa nurus samsi wal qamari. Cahayane bulan dan cahayanya matahari. Ini apabila Allah membuka
nure atine wong arif ning donya iki, mongko maka cahaya bulan di kala malam, cahaya matahari di kala siang seketika iku la zahaba yepti surup. Artinya seakan-akan gak ada sinarnya. Alias kalah benter. Aslinya wis dibuka, tapi secara siri. Datang siapa? Wis ngeno ya. Dulu waktu jenengan belum mau terima tentang risalah Rasulullah di dalam khusus tauhidiyah ini, piye rasane ati sampean? Jememet toh? Apa bahasa Indonesia jememet? Rawat. Yang tadinya belum punya istri terasa wis gak enak nek gak punya garwa. Bisa didatangkan Allah. Rawat maneh. Rawat. Ana sing luwih parah. Garwa sijine ambek sijine ruwet. Tolek maneh. Tambah ruwet. Hati-hati. Tambah ruwet. Ketika saat punya istri, enak kali kalau sudah punya anak. Ada yang digudang, dikasih Allah. Malah tambah ruwet. Oke, sudah punya anak. Enak kali kalau semuanya serba kecukupan, bergelimpangan. Dituruti dengan oleh Allah. Nikmatul imdad dikasihkan yang bersifat ar-Rahman. Sandang, pangan, papan. Sik gelisah sampean. Ngatur ini, ngatur itu. Lah wong travel durung mulai siji ne gak iso turu. Sudah jam 9 kok gak pulang-pulang, ada apa? Sampai jam 10 ditelepon gak kena, ternyata tabrakan. Wis. Akhirnya ditelepon polisi, betul ini si A yang punya travel ini, nggih. Rombongan jenengan sak supire modar. Misale ya toh. Wis puyeng, Pak. Ya Allah. Urusan-urusan, hitung-hitungan. Ruwet. Loh, setelah jenengan iki bisa menerima risalah Rasulullah di dalam dinut tauhid atau tauhidiyah tentang ruhaniyah, nikmatul imdad di dalam jalur ar-Rahim, sampean rasakno dhewe. Iku berarti jenengan sudah merasakan norma, sik merasakan. Kena sentronge tok sampean. Apalagi saat diajak bicara tentang tauhid, tentang ruh, antara teman sampai teman, nyuwaman, gak krasa mara subuh. Ayo ngomong nek gak. Pancen ngono. Ra krasa sampean. Sampai ibuke muring-muring. Insyaallah. Jenengan tidak sekedar begadang, bahas ngelmu, sharing sesama teman. Entah habis rokok pirang pres uang, kopi pirang anu, lu gak terasa. Ya Allah. Padahal besok kerja. Yes, budal kerja. Loh, itu tetanda bahwasanya jenengan ini sudah digelarkan Allah Nur Ma'rifat. Tinggal masuk di dada. Udah cukup. Tinggal masuk di dalam jagate ruh sampean yang disebut al-qalbun, hati. Kalau sudah masuk di situ,
Ibarat coro orang tidak hanya menyium baunya bakaran sate, tapi juga memakan satenya. Oh, cocok itu. Mengapa jikalau Allah itu membuka nur makrifat terhadap kekasihnya di dunia ini sehingga cahayanya matahari dan bulan itu saat itu langsung surup, mohon maaf, cahaya matahari bulan itu laksana taksirud dunya, kemewahan dunia. Wis langsung kepada gak kanggo gitu, gak kanggo wis. Pada saat itu, pada saat detik-detik nur makrifat itu menyala, mengapa hati sampean itu kok yo gak disenengno ati menyang kesenangan dunia? Memang begitu. Makalah ini tadi mengatakan la dhahaba, saat itu lenyap, fana, karena memang sifatnya dunya iku fana, nggak ada, lenyap. Loh, berarti semua itu sudah pernah merasakan ini, sudah. Karena apa? Karena sudah Allah tetapkan hatinya itu tentang dzikir sirul asrar. Udah sampean tanya. Kalau nggih mboten nyindir liyo mboten. Saya bicara atas dasar fakta di lapangan. Sampean tanya terhadap orang-orang yang hatinya itu atau lesannya hanya dzikir di tingkatan 1 dan 2, jahri dengan siri. Bagaimana? Belum merasakan apa yang jenengan rasakan. Padahal ini hanya sebatas ilmu. Terus sampean pahami, belum laku tenan sampean. Apalagi laku temenan. Saat itu sinarnya cahaya bulan sudah lenyap alias kebiarin dunyo, kemewahan dunyo. Kalau hati ini sudah masuk di ranahnya, maka sudah tiada. Li'anna nuro samsi wal komari. Mengapa lenyap? Li'anna nuro samsi wal komari, krono sak temeni cahayane srengenge lan bulan iku yumkinu mungkin apa nuru samsi wal komar ayahiba ing yen to surup ilang wayak sifalan ketutupan, berarti ono grauno ngoten. Nek matahari siang ada, malam enggak, begitu sebaliknya. Tapi wanuru kulubil aulia utawi piro-piro utawi cahayane piro-piro atine kekasih Allah. Iku la yumkinu, ora mungkin apa nurul aulia, apa ayah, apa iku ngono-ngono, apa ayah hibayento ilang, apa nur mang wayang sifalan ketutupan apa nur. Mengapa dikatakan kalau nur makrifatnya orang-orang kekasih Allah dikeluarkan Allah, saat itu juga cahaya bulan dan matahari lenyap? Karena cahaya matahari dan bulan itu sifatnya fana. Tapi cahaya makrifat terhadap hamba Allah yang disebut arifin atau hatinya orang-orang yang makrifat, la yumkinu, gak mungkin akan lenyap, bahkan berkurang. Sing iyo tambah. Karena apa? Dzikirnya selalu dipegang. Wafil hadisil qudsi, iki juga tertuang di dalam hadis qudsi, yaqulu dawuh sapa Allah. Wafil hadisil qudsi, lan iku ing dalam hadis qudsi, yaqulu tawi dawuh sapa Allah. Endi dawuhe? Ngenten.
La takfini al-ardiyu wasamaiyu walakin takfini qulubu ibadil mu'minin. La takfini gak cukup. Apa ardiyu wasamaiyu, jagat langit dengan jagat bumi ditaruhi, diletakkan nur makrifat Allah terhadapnya, gak cukup. Karena jagat bumi terbatas. Sampeyan gawe omahe gawe masjid juga terbatas. Langit pun juga begitu. Gak cukup. Cahayaku iku tak taruh di bumi atau di langit, gak cukup. Tapi walakin takfini qulubu ibadil mu'min. Ini bakal cukup jikalau ku taruh di dalam hatinya orang-orang mukmin. Al-mu'minun maksudnya adalah qulubul arifin, qulubul auliyaillah, hatinya kekasih Allah. Eling sampean dawe mbok biyen, ger sing jembar segorone. Eling nggih? Ngerti karepe? Ngerti. Ngombe kopi ya ini gak ngerti. Pada saat itu enggak ngerti, Pak. Mbok kalau ditakoni apa sih mbok maksudnya jembar segarane iku? Suk lak kuwi ketemu dhewe. Wis ta, rungokno ae ojo kakean. Bah, tinggal mengan kates. Maksudnya jero segara niku nek jenengan purun mlebu segara baru ngerti. Bagaimana sampean akan tahu dalamnya lautan, lawang Anda enggak mau nyemplung? Paling mung kira. Artinya gini, Pak. Bagaimana kita orang syariat bisa tahu sedalam manakah tentang rahasia Allah? Lawang kita enggak mau nyemplung di dalam bahrut tauhid. Yang batin sakit. Jadi ya sapa gotae. Ketemune ya paling iwak sili-sili gatul, ya toh, paling banter kotuk, lah ngoten nah. Coba sampean silem nang nggone lautan. Lho si paus. Ya toh, si hiu. La. Sampean ngene ngakal agak tutuk. Di dalam lautan siapa Pak tiap hari yang kasih makan? Sing nyawurna pur lho sapa? Iwak samono kae diambil enggak pernah terus iwak ya iso gede-gede. Akal gak sambung, Pak. Mboten sambung. Karuan ada jeragan terkaya sak dunia, bantaino nyawurna pur. Tahu pur nggih? Sentrat niku lho. Masuk akal, oh iso gede sebab makan pur. Lho ora tahu iki. Bahkan para nelayan tiap hari, tiap malam itu ngambil, enggak habis. Sampeyan pikir ning darat ae wis mbandawino hek pasar niki mbeleh sapi. Setiap pasar aku yakin ada jualan daging sapi. Iki lho sapi tekon dia ora tau entek-entek. Padahal kucing gak tau dibeleh. Golekane angel. Padahal kucing sak manaan biro, Pak. Kadang 6, kadang 5. Paling sedikit, paling enggak 3. Kalau sapi paling banter 2. Paling banter. Itu juarang paling enggak biasanya 1. Lho ngono kok bendina beleh Pak Jagal, kok yo ora entek-entek. Wis ora iso mikir sampean. Itulah rahasia Allah di dalamnya itu. Allah mengatakan dunia dan bumi dan langit tidak cukup tatkala nur makrifatku itu saya taruh di situ, tapi cukup saya taruh di dalam hatinya
beberapa hamba yang mukmin. Niki Pak. Karena apa? Luasnya jagate ati panjenengan itu tak terbatas. Tak terbatas. Wal maksudulan utawi maksude iku anna nurul makrifati sak temene cahaya makrifat iku la yakunu ora ana apa-apa nur makrifat iku ila qalbin abdin kejaba ana ing dalem atine kawula imanuhulan utawi imane hamba kawula iku ihsanan. Ihsan iki hadis qudsi dawuh Gusti Allah yang disampaikan Kanjeng Nabi, dawuh yang tidak ada di Al-Qur'anul Karim. Ngoten lho niki. Isine yang dimaksud ibad atau hamba mukminin adalah hamba yang imannya sudah ihsan. Islam, iman, ihsan. Jadi bukan orang beriman saja ndak, tapi ihsan. Ihsan itu adalah makom makrifat. Nur makrifat itu diletakkan Allah pada golongan orang-orang yang imannya sudah ihsan. Lau fataha lamun buka sapa Allah Gusti Allah nurul mukmini ing cahayane wong mukmin al mudznibi sifate wong mukmin ahli maksiat tiap hari sapa lokalisasi larangan dijalankan perintah tinggalkan iki sampeyan delok, makane kula gak wani protes. Apabila Allah membuka nurnya orang tersebut sing ahli maksiat, tapi dia ada nur makrifatnya. Lama alas samawati wal ardo. Lama laah mongko yebti ngebeki apa nur kuwi mang as-samawati wal ardo ing jagate langit lan jagate bumi. Piye? Iki nur yang ada di dalam hati orang ahli maksiat dohir. Tapi hatinya ada nur makrifat. Apabila Allah buka diletakkan di langit dan di bumi mongko kebean artinya tidak muat jagat langit dan bumi enggak muat iki wong ahli maksiat pun iki lau fataha terus apabila buka sapa Allah nurul mukminin al muti'i lillah wong sing ahli taat menyang Allah iku piye. Apa maneh wong ahli taat wong ahli maksiat dunya dan jagat langit gak cukup apalagi ahli taat. Artinya apa to Pak? Ngeten ya. Nyun sewu. Inilah mengapa sampai detik ini banyak yang masih belum bisa mau menerima terkait dinu tauhid untuk masuk meraih buahnya tauhid yaitu nur makrifat. Banyak yang masih mengatakan ini ajaran sesat. Gak apa-apa. Tapi tetap walaupun dibenci kayak apa kami tidak akan pernah mundur ke belakang satu jengkal pun. Aku tetap maju walaupun rintangan itu begitu besar kurasa, tapi tetap saya akan berjalan ke depan. Sebab Kanjeng Nabi dulu seperti itu. Bahkan beliau direncanakan untuk dibunuh pun tetap beliau tidak akan pernah mundur ke belakang walaupun sejengkal. Pun niki.
Inilah terkait masalah mudnib, golongan ahli maksiat yang Allah taruh. Ada Pak kekasih Allah itu ditaruh Allah di tempat maksiat. Untuk apa? Untuk menutupi kewaliane dhek nanggone di mata manusia. Sehingga banyak manusia mengatakan wali taea. Aku ruh iku lokalisasi kok lho ngono. Lho ngene iku tambah seneng, Pak. Gak konangan iku tambah seneng. Sing susah nek wis konangan nah. Wis itu ahli maksiat. Ahli taat. Ahli taat pun golongan kita yang belum mau menerima risalah tauhidiyah Rasulullah mboten saged. Artinya memang sengaja Allah menutupi kewalian dirinya pada Allah itu lewat ketaatannya di mata manusia. Sebab manusia itu wajib ngibadah. Lho ngoten lho. Kalau dia masih ibadah berarti dia manusia. Lah ngoten nggih. Loh, disitulah dengan cara Allah halus banget menutupi kewaliane beliaunya. Tapi nanti di dalam ayatnya, di dalam makalah sarah berikutnya nanti kita jelaskan. Jikalau itu memang Allah buka. Inilah yang selama ini kami khawatirkan, Pak. Yes, mudah-mudahan tidak akan terjadi. Apabila terjadi, ya sudah, terjadilah. Wonten mawon, itu tanda apa? Sampeyan akan tahu sendiri nanti. Walau kasafa lamun membuka sapa Allahu Gusti Allah an sifati wilayatil wali, saking kewaliane orang-orang yang sudah Allah sematkan jadi kekasih Allah. Misalkan lakana mongko yepti ono apa dalikal waliyu, mengkunu wali iku mahbuban, iku mahbudan den sembah indan nasi ing mungguhi menungsa iki. Sebab apa? Li'anna lahu krono sak temene iku lahu keduwe wali iku sifatillah, ngenggo sifate Gusti Allah. Padahal menungso iku wajib menetapkan sifat hakikati menungso. Apa? Sifat hakikati menungso gak wujud. Dia wujud. Sifat hakikati menungso ngapunten, kebalikan dari sifati Allah, tapi dia memakai sifati Gusti Allah. Bagi yang gak paham, dituduh merampas sifati Allah, bahkan menuhankan dirinya sebagai Tuhan. Iku sing gak paham. Sing sering terjadi itu seperti itu. Akhirnya mereka malah menjauh, menuduh si Al-Khalat, menuduh, mohon maaf, Siti Jenar ngaku-ngaku sebagai itu Tuhan. Mereka itu akhirnya membenci, menghujat dan lain sebagainya. Dasarnya karena ketidakfahaman dari makalah la fi jubatin illallah. Ora ono di dalam jero klambiku iki muklason iki ora ono. Sing ono iku nggih illallah, kecuali Gusti niki sing dilakoni oleh Al-Khalat. Tambah ngalih. Tapi nek iku dibuka lho ya, seret paham jenengan niki bahayane. Lakana. Memang tak tasreh seperti ini supaya jenengan mboten kejebak. Mboten kejebak.
lakana dzalikal waliyu mahbudan indanas. Mongko wong-wong menungso iku sing paham padha nyembah. Dulu-dulu sudah saya ingatkan. Biar tidak seperti ini, walaupun jenengan paham, jangan kau sembah makhluknya. Rasulullah sendiri sudah katakan, innama ana basarum mislukum. Aku iki padha mbek awakmu, padha makhluke. Oleh sebab itu janganlah kau sembah puja-puji aku, sembahlah siapa yang kupuja dan kupuji. Ternyata dijawab di dalam surat Al-Kahfi, siapa ya Rasulullah yang sampean sembah? Ilahukum ilahu wahid. Ya kuwi urip kang sejati ning awakmu. Ning jaba ning jeromu. Itulah yang disebut Tuhan yang Maha Esa. Wis clear ya? Clear. Awas kan ya. Jadi jenengan ojo salah paham, saya mensiasati seperti ini ojo salah paham. Saking kula njaga nang ati sampean ben gak keliru, saya sendiri juga begitu. Jadi tak buka sejatine ndi sing bener iku. Nek selama imam itu masih ingin dipuja dan diwahkan, suka pujaan masyarakat, paham? Ya wis paham ngono. Yes kuwi, Pak. Al-khulasatu ringkes utawi kesimpulane yukidu bakal ngurupake, mboten urup-urup dhuwit mboten lho, nyalaake sapa Gusti Allah, sapa Allahu Gusti Allah, nurul makrifati ing cahaya makrifat fi qalbil insan ing dalem atine menungso, dengan catatan iku idza kana tatkalane ana apa qalbuhu atine insan iku bidzikri daimin langgengno dzikirmu. Si mukmin kudu nglanggengno dzikir. Wis kesimpulannya ada di situ. Wis ana sing takon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yai, dalam khalwat umum itu sebetulnya diterapkan sirur asrar terus menerus. Tapi dikala ada sedikit masalah tentang dunia atau yang lain, seakan-akan nafsu itu menutupi zikir tersebut. Jadi untuk melanggengkan zikir sirur asrar itu, apakah diharuskan kholwat khos yang 40 hari itu dan menjamin untuk bisa mengalahkan nafsu dalam kehidupan sehari-hari tersebut? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya iya. Itu bagi siapa yang mau. Tapi saya tidak mewajibkan bagi yang belum mau.
Jikalau kau ingin kenyang, makanlah. Berarti makan itu wajib bagi Anda yang ingin kenyang. Jikalau Anda tidak ingin kenyang, berarti kalimat perintah makan itu gak wajib buat Anda. Udah, kesimpulannya ada di situ. Memang Pak, kalau jenengan estu purun ngelanggengno 24 jam ini untuk kholwat, pasti Allah akan nggak mudah nafsu itu menutupi dalam hati jenengan. Tadi dikatakan la yumkinu ayyaghiba wa yaksifa. Cahayanya orang-orang kekasih Allah itu Pak, nggak mungkin bisa ditutupi oleh sesuatu. Karena apa? Karena dia terus ngelanggengke. Sampai saya bilang gini, Pak, kalau nggak bisa 40 hari 40 malam, oke lah, ambil aja terendah 7 hari 7 malam. Tinggalkan keluarga, anak, istri, masuklah di kamar khusus, gak usah jenengan komunikasi selama 7 hari. Terus berzikir. Saya PNS terikat dengan ketenaga kerjaan di pabrik. Terus bagaimana bisa? Lah gitu toh? Oke. Aku yakin Pak, Ibu jenengan dalam 1 minggu itu ada libur. Ya tak? Gunakan libur itu untuk berlibur ke tamasya Allah. Jangan berlibur nang bonbin madakno rupa. Ya boleh sih, boleh, itu ada dasar wala tansa nasibaka minad dunya kok. Boleh. Tapi ayat itu kan ada, luwih penting darul akhirah. Bertamasalah terhadap negeri akhirat. Jangan hanya bertamasa di negeri dunia. Caranya itu. Tapi ya tetap akhlak jenengan secara hablum minan nas sampean terapkan. Sampean sanjangi. Kasih tahu yang saya masuk kamar jangan diganggu. Jangan ngajak bicara, anak juga begitu. Mungkin saya keluar besok, monggo. Ini dulu pernah saya sampaikan seperti ini. Karena apa? Pentingnya untuk meningkatkan mutu kemakrifatan sampai datang Allah. Laksana cahaya asalnya itu voltasenya 10 biar naik 20. Yang 20 biar naik sampai 50 bahkan 100 mentok 220 atau 240. Beda loh Pak. Lampu niki antara dikasih voltase sampai kali kula niki 10 voltase ya dengan 40 atau beda. Beda banget. Watt niku kan ampere kali apa? Kali volt. Volt kali ampere akhirnya ketemu watt. Dulu listrik pertama masuk kan 450 lah ngeten nggih. Iku hitungan voltnya berapa. Kalau voltnya itu voltasenya itu 220 berarti ketemu ampernya 2 kali 240 berarti 440. Tapi bicarane wattnya adalah piro 450 cek gak gampang jeglek ngoten lho karo PPLN iku ngoten. Jenengan kok apal? Oh biyen kula ahli elektro. Dulu pernah belajar elektro Pak dulu itu.
Tapi ukur-ukur. Mboten fuaseh, mboten. Makanya kula sering kesetrum iku kula damel pelajaran. Pengalaman. Wong kesetrum iku lali. Utange melok lali. Ternyata nek ati kesetrum urip ya begitu. Apalagi terus kesetrum. Ya wis gak balik amen. Dipendem lho. Wis lali sembarang kalir toh. Makanya Pak, mengapa orang meninggal di kuburan itu enggak pulang? Karena enak. Coba kok gak enak, mesti njaluk pulang. Minta pulang, wis njaluk pulang tapi gak diolehi. Jadi Pak, leres. Tentang masalah kholwat khusus itu penting. Khusus itu kan gak harus malam hari ya toh. Mana ketika saat hati jenengan ini jasad sampean itu sudah tidak berinteraksi dengan urusan dunia, itulah khusus. Ya harus dilakukan ini, harus dilakukan. Oke, siap-siap sampean lah. Wajib bagi yang memang berkeinginan untuk menaikkan cahaya makrifate ing ngersane Allah. Nggih. Mekaten. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gus. Kula Udin saking Jombang, Gus, badhe nyuwun wedaran. Waktu Kanjeng Nabi dubur berkali tiang kafir mlajeng niku teng gene Guwa Hira. Niku pun diturunkan dari firman Allah niku Iqra. Iqra niku maksude niku diken maca awake dhewe napa diken maca sing waktu ayat niku, Gus. Niku. Terus kali niku, Gus. Kula nyuwun daran malih, tiyang niku nemane sedo keadaan syariat, torekot, hakikat, makrifat niku kados pripun, Gus? Matur sembah nuwun, Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Dikisahkan dari asbabun nuzulnya ayat tentang wajib Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah disebabkan karena direncanakan oleh orang-orang kafir Quraisy bahwasanya Kanjeng Nabi mau dibunuh. Wajib hijrah itu setelah ada rencana orang kafir ingin merencanakan membunuh Kanjeng Nabi. Wajib. Sekarang gini jenengan. Wajib kholwat khusus itu tatkala hatimu itu masih sering lalai pada Allah. Sering lalai datang Gusti. Hijrah. Hijrah itu pindah. Bahasa hijrah itu pindah dari satu tempat ke tempat lain. Dari tempat batil menuju tempat hak. Dari kelalaian menuju sadar diri ingat pada Allah. Ya dikembalikan pada hati kita masing-masing. Nah, disitulah Kanjeng Nabi mendapatkan wahyu yang pertama, Iqra. Pertanyaannya, apakah Iqra yang dibaca itu adalah kitab yang tertulis ini, atau Iqra yang dibaca itu adalah hati? Iqra itu dari kata dasar qoro'a, make wazan fa'ala. Mohon maaf. Itu kata perintah Iqra itu. Bacalah Muhammad. Tergantung jenengan memaknai kalimat ini dari sisi mana. Lawang Kanjeng Nabi enggak pernah belajar. Ujuk-ujuk disuruh membaca. Bapak Ibu, bahasa Iqra
Kalau ditarik dari sisi syariah, jenengan iki wajib untuk belajar. Belajar ngilmu. Otomatis gurune murui per ayat atau per huruf. Ini alif, ini ba, baru bisa membaca setelah dipelajarkan. Wis. Kalau kami tarik dari si hakikat, Iqra itu membaca di mana? Laku. Lakune ruhaniyah, belajar ruhaniyah tentang risalah dinu tauhid, lalu jenengan iki ngelakoni kholwat niku Iqra. Sebab kitab iku ning dodo jenengan. Yang kami sebut sebagai di Al-Qur'anul Qadim, orang Jawa mengatakan ayat-ayat yang tersirat. Akhirnya disebut ngilmune disebut ilmu sejati atau sejatine ngelmu. Pun jenengan ketika saat melihat pohon, sing wujud iku pohone apa bijine? Wong umum mesti ngomong sing wujud iku pohon. Padahal pohon iki sangka dene wiji. Lho wijine do wukur gak pernah. Oh pohone tinggi lah ngoten nggih. Iki jenenge salah kaprah. Pohon itu enggak punya hak untuk bisa ngepang, duwe pang. Apa Pak? Pang. Nggih, pangayaan. Ranting, apalagi pohon itu tidak punya hak untuk mendatangkan buah. Sing mendatangkan buah adalah biji. Ya iki Nur Muhammad. Lah sak jerone wiji kono urip ya iku hakikate Gusti Allah. Berarti wohe sapa? Wohe Gusti bisa genah. Nek diusrut-usrut iku ngoten. Dadi Iqra iku secara hakikat bukan jasmani, tapi rohani supadoso ngerti Nur Muhammad sak lebete Nur Muhammad iku ana urip. Lho itulah Iqra. Berarti kuncine laku tidak jauh dari makalah iki ya iku dzikir. Nomor 1. Nomor loro wong mati. Sudah Allah terangkan di dalam surah Al-A'raf Al-Isra ayat 72. Kita sebetulnya Pak mulai kecil itu wis thariqah. Wis bersyariat. Lan jenengan belajar ilmune salat, belajar ilmune makan, belajar ilmune apapun iku syariat. Lah thariqahe nama sebuah aktivitas, contoh sholat, contoh ngaji, contoh apapun, iku thariqah. Gunakan jalan ini untuk ketemu Gusti Allah. Lah ini kalau tidak mau menerima risalah tauhidiyah ora iso. Mboten saged. Saged kepanggih Gusti Allah. Contoh kecil mawon. Duro kaya apa ngelmu kita. Punya pengikut ribuan jutaan bahkan sak dunia kita. Jikalau hati kita itu tidak termasuk golongan arifin, tidak menerima alias risalah dinu tauhid. Contoh kecil mawon. Gambar sing muncul dalam hati sampean iku waktu sholat gambari sapa? Sing duwe bojo kurang ayu iku sik kepingin luwih ayu. Sing wis duwe motor siji gambar pengin duwe motor loro. Nggih ngapunten lho ingkang kathah. Yang sudah punya sawah siji gambare muncul sawah loro. Didatangkan Allah enggak pernah Pak puas.
Gak pernah. Wis. Jikalau itu sudah kematian datang, mohon maaf, bagaimana keadaan ruhaniyah kita? Wa fil akhirati a'ma wa adhallu sabila. Yang tadi itu katanya jagate alam barzah itu luas, iku dadi sempit karena gelap. Enggak percaya? Di dunia kita buktikan. Rumah kita paling tidak lah Pak ukuran 12 meter, musuh 50 meter pun besar nggih. Oke, kurang luas. Jenengan di tengah lapangan sepak bola. Mlaku ning kono dalam keadaan mata terpejam. Sempit dadine. Mlaku sak mlaku wedi ketatap apa-apa. Buktekno dhewe. Yang tadinya luas dadi sempit. Alam barzah itu Pak, satu alam pembatas antara dunia alam dan akhirat alam. Pembatas. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Ini. Yang kedua, alam barzah itu lebih luas daripada alam dunia. Jarine sak kota iku isaroh iku. Kuburan iku lho Pak. Iku isaroh. Artinya apa? Kalau waktu di dunia Anda ini masih buta pada Allah, ruh ketika saat masuk alam barzah jadi sempit. Seperti alam jasad iki dikubur ukuran 2 meter musuh. Yes, iku. Berapa itu? 60. Itu isyarah aja Pak, itu isyarah. Itu menunjukkan bahwasanya manusia banyak yang hatinya masuk di dalam alam yang sempit, mekaten. Sebaliknya, kalau dirinya itu ketika saat di dunia sudah betul-betul memanfaatkan thariqah yang sudah Allah berikan tadi untuk bertemu Allah, beda. Apa? Kalau ayat mang wahwa fil akhirati a'ma, mafhum mukhalafahnya kebalikannya, tidak a'ma. Ayat itu ada berbalik. Namanya mafhum mukhalafah, kefahaman dari sebuah kebalikan arti tersebut. Kalau buta berarti lawannya buta, terang atau tidak tidak buta. Ya jembar akhirnya, yang tadi sempit akhirnya jembar. Sehingga saking jembare ahli makrifat Allah disebut aulia, iku bisa melihat padangi alam dunya, padangi alam akhirat. Jadi bisa melihat keadaan santri-santri ini piye, saged. Karena alam dunia keluarganya saged. Apalagi alam akhirat. Tapi lebih banyak mandang alam akhirat, kok gak cepet-cepet ndang kiamat sih rek. Mesti katakan wa min waraihim barzakhun. Kau akan keluar dari situ ila yaumi yub'atsun. Waktu yang akan ditentukan Allah itu kebangkitan. Sekarang bangkitlah ruhmu waktu di dunia ini dari belenggunya nafsu yang disebut barzah ini. Barzah ini dinding, ya niki syahwatut dunia. Ada lagi Pak E. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertama kalinya Gus ikut pengajian panjenengan, asli Madura Gus, tapi tinggal di Kutorejo. Sering sekali curhat sama teman-teman yang dari Jawa, banyak istilah-istilah yang kami tidak mengerti.
Seperti misalnya susuane angin, terus apa itu kuntul anglayang, terajake kuntul anglayang, dan juga satu lagi itu apa galie kangkung. Dan juga ada apa itu apa kitab atau bagaimana katanya itu Sastro Jendro Hayuningrat. Apakah ini semua ada kaitannya dengan pelajaran hakikat dan makrifat? Terima kasih Gus. Jawabannya betul. Tidak terlepas dari kerajaan Allah. Itulah kerajaan yang tidak pernah sirna. Dalam bahasa kita biasanya memakai bahasa kerajaan musyahadah. Kalau Rasulullah itu Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha itu kesadaran penuh bahwasannya selain daripada Allah itu tidak wujud. Memang betul Pak, antara istilah yang jenengan sebut tadi maksudnya itu adalah kerajaan sejati atau hakikatnya kerajaan yaitu. Nggih. Pun ganti Ibu Pak wis telu ganti Ibu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sembah nuwun wetalipun Gus ya. Badhe tanglet masalah di surat dalam melakukan sholat bukan surat ya, bacaan yang ketika dibaca saat sholat. Nah, ketika sholat kita kan menyadari bahwa semua gerakan apapun yang kita lakukan itu atas kehendaknya Allah. Namun saya itu bingung di bacaan ini. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Nah itu saya cenderung lebih kecondongnya kok ke makhluk ngoten lho Gus. Terus niku ada kerancunan kebingungan ngoten mawon. Niku matur sembah nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inilah pentingnya jenengan itu merealisasikan hukum hakikat di tengah-tengah syariat, tidak jauh dengan berdoa. Jenengan harus bertajalli. Secara syariat jenengan ngucap bismillah. Niku asmo toh? Asmo. Tapi hakikate aku. Ngoten lho niku. Aku urip iki. Aku sebab apa mungkin nama itu bisa menimbulkan sifat? Ar-Rahman, gak mungkin. Yang bisa menumbuhkan sifat Rahman Rahim yo aku. Bukan isim, bukan nama. Dengan menyebut nama Allah. Tapi di dalam hati sampean hakikate aku. Walaupun syariate dohiriku mengucap Rabbi firli warhamni lan seterusnya, tapi jero sampean iki aku. Paham nggih? Niki berarti jenengan wasilun, duduknya syariat dengan haki mboten tabrakan. Tapi nek jenengan iki duduknya di salah satu mesti tabrak wis. Cara salat sampean tua salat. Tidak ternilai di mata Allah, enggak akan ternilai. Terus sampean duduk ning hakikat saja. Kok iso Gusti Allah nyembah Gusti Allah? Kok iso Gusti Allah iku akeh dosane? Rabbi firli warhamni. Akhirnya wis gak. Akhirnya jenengan gecok ide ke retok iku mang. Saya enggak akan pernah kusalahkan. Karena saya memandang siapa yang meletakkan sampean di situ. Ya sudah. Tapi keduanya ini
juga punya konsekuensi. Konsekuensi dewe-dewe. Indanas au indallah, di mata manusia lebih-lebih di mata Allah. Ya sudah. Sebab saya krungu bahasa ngeten. Son lapakmu nyocot ae gawir-gawir. Neraka lho aku sing leboni. Lapakmu melok-melok nyocot iku. Wong sing nglakoni aku. Lah, iya bener. Ya wis nek ngono. Dadi mboten kula salahne. Mboten kula salahne. Iya. Ngoten Bu nggih, dados jenengan biar mboten runyam. Jadikanlah syariat itu menjadi hakikat. Artinya ketika jenengan mengucapkan Rabbi firli ruhaniyah sampean munculnya aku Allah. Saged dipaham nggih? Nggih, nggih. Ibu, masih Ibu, monggo Bu, Dek tasik wonten jenengan. Pun Ibu mboten enten? Nggih, ganti jaler. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun sewu Yai, sadèrèngipun matur kula Sunardi saking Kabupaten Grobogan ingkang nderek ngangsu kawruh wonten Jaya Baru mulai dinten Senin ndik wingi. Dalam jagongan kula kalih sak rencang ingkang khidmah utawi ngangsu kawruh wonten Jaya Baru menika wonten jagongan hakikat ingkang kinten-kinten permasalahanipun kula kalih kanca-kanca sing wonten mriki niku kirang langkung sami. Inggih punika ngingingi masalah piye carane supaya gampang bunuh diri. Amargi keluh kesahipun rincang-rincang nuwun sewu, kadang iso mati kok kadang urip neh, kadang iso mati kadang urip neh. Kersanipun cara mati ya mati tenan mboten saged urip malih. Menika kula makili rincang-rincang ugi kula piyambak nyuwun senjata ingkang ampuh. Kersanipun pripun ingkang saged mati ingkang mati saestu. Mekaten Yai kirang langkungipun matur sembah nuwun. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jikalau karep iku sampean tetep no karepe hamba, iku berarti sik nafsu. Niku lak karep jenengan. Terus karepe Allah itu kadang juga tidak sama dengan karep kita. Iki nek sik nafsu lho Pak ya. Nek sik nafsu. Tapi jikalau sifat irodah, kehendak karep itu sudah jenengan lepas, fanakan karep kita, lepas, maka itulah jalan yang paling jos. Dengan sendirinya ramati mati sakwise mati. Mutu qoblal maut. Matilah kau sebelum datangnya kematian. Ketika jenengan sudah ngalami kematian sebelum datangnya satu kematian, janganlah mati lagi. Terus bagaimana caranya jenengan gak mati lagi? Pertama, seluruh keadaan apa secara dohir itu ada benih dalam hati namanya irodah, kehendak, kekarepan, keinginan. Lah, keinginan inilah yang wajib disucikan terlebih dahulu sebelum keinginan ini menjadi takdir. Dohir niki lho. Harus.
Supaya apa? Supaya tidak mati lagi. Kalau karepe Allah iku, iki nek jenengan wis sampean lepas lho, karep iku karep kita sampean lepas. Terus dadi karepe Allah. Andai kata secara hamba hati iku dikatakan lalai, itu gak lalai. Justru itulah jenengan ingat. Tidak dikatakan mati, tapi itulah hidup. Idza waqa'a tatkalani ngrutuhno sapa Allahu Gusti Allah fi qalbika ing dalam ati sira dirutuhno nang apa? Ghaflatan, lalai. Maka itu bukan termasuk lalai. Padahal lali. Tapi itu tidaklah lalai. Kok sakit? Ngene. Iya. Akhirnya sampai tarik. Sampai melihat siapa di belakang lali. Siapa di belakang eling. Berarti lali iku dadi Loh, ngaten lho. Lah untuk seperti ini napa sing sampean tangkletno wau? Bahasa ilmu bicara apa triknya itu? Mek situ sampean golek ning Quran ya memet jawabane mung dzikir. Wadhkur isma rabbika bukratan wa asila. Muhammad ben jos apa sing padha ditakokno jamaah mang Muhammad ngono. Baik siang maupun malam hatimu dikira terus. Wadhkur isma. Di sini menyentuh kalimat isma, isim. Berarti itu maksudnya adalah dzikir siri. Dzikir siri kan masih menyebut. Masih menyebut. Tapi kudu ingat setelah isim itu ada apa? Wadhkur isma rabbika. Oke, tak tulis sih. Isma rabbika, ngoten lho. Sebutan Muhammad. Perkara yang ada di dalam Tuhanmu itu. Berarti pundi? Sirul asrar. Berarti jenengan boleh menyebut dengan cara dzikir siri, tapi tidak boleh melepas sirul. Mengkilah nek Quranul Qadim wis mudhun, Pak. Urusan resiko kula di penjara tak lakoni. Rapopo. Tadi saya katakan, aku tidak akan pernah mundur walaupun sejengkal. Sekalipun di depan resiko yang menghadangku. Sebab apa? Oh enak di penjara itu. Gak nyambut gaya oleh mang. Oleh mana? Turu ya dijogo, waman pol. Sampeyan pernah tah rumah sampean itu ada satpamnya? Enggak pernah. 24 jam satpam itu menjaga. Pernah tah? Oma sampean dijogo. Nek gak wong sugih gak mungkin. Kadang-kadang satpam gak ono, anjing disuruh jaga. Bila mana Gusti Allah nakdirno seperti itu tetap nggih tak lakoni mawon, ora apa-apa. Sing penting umat iki paham maksudnya. Ora apa-apa. Misalkan itu paling ringan resiko yang harus saya hadapi, ora apa-apa. Makanya jenengan jangan iri terhadap yang lainnya yang mendapatkan. Jenengan kok belum mendapatkan, ojo iri. Karena engko sing nyeleksi
itu adalah Allah sendiri. Siapa yang diperbolehkan membawa itu? Paham nggih? Nek kitab awal itu semuanya boleh megang kanggo pelajaran untuk menuju kebenaran. Kalau sudah sampai kebenaran baru jenengan iki punya hujah iki lho. Kitab sing wong biyen dawuh iku ngene. Le engko sik nek wis mati aku ndelek kitab nisore kekep ndukure pogo. Ngerti pogo ya? Pogo iku nek cara wong biyen delen dhuwur. Lah apa kok wis delen dhuwur pogo kok ditutupi kekep. Tahu kekep nggih? Bahasa Indonesiane apa iku mang pogo? Sing sarjana iku lho. Terus kekep iku apa? Kekep iku niku lho sing dari wis sembolah rek aku gak iso njawab. Ternyata ketika saya buka nggak ada kitabnya, kosong. Berpikir tak gitu, Pak iku biyen iku ngomong omon-omon apa tenan toh? Ternyata ya itulah maksudnya Al-Qur'anul Qadim. Itulah kosong. Tadi jamaah mengatakan, yo iku susuane angin. Ya iku galihe kangkung. Jadi kematian, ini memang pertanyaannya apa? Kematian nah. Oke. Kematian yang dimaksud itu adalah Anda harus mengalami di dunia ini kebangkitan. Kematian dari hati yang lama jenengan iki mau menjadi budaknya hawa nafsu, berbangkitlah Anda, tangio, hiduplah Anda sehingga di situ nanti akan menjadi budaknya Allah. Resiko daripada kita di dunia ini sudah jelas sesuai dengan surah Al-Isra 72 itu, tergantung jenengan pilih yang mana monggo kerso. Ingat, saya tidak akan pernah memberikan komentar atau menyalahkan keputusan orang lain, sekalipun keputusan itu tidak sejalan dengan apa kaidah di dalam dinut tauhid. Monggo, karena itu hak panjenengan masing-masing. Oke. Masih ada Bapak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yai atas waktunya, kesempatan ini kepada saya. Perkenalkan, nama saya Hervan dari Bandar Lampung. Ada yang ingin saya tanyakan Pak Yai. Saya kenal dengan pengajian tauhid yang disampaikan oleh Pak Yai melalui YouTube. Dari pengajian yang saya ketahui tersebut, saya merasakan saya terutama pribadi, saya ini banyak dosa gitu Pak Yai. Karena saya selama ini kita sholat, yang mengakui sholat itu adalah saya Pak Yai. Yang mengaku melihat juga saya. Untuk itu saya mau bertanyakan bagaimana cara minta ampun. Karena saya ini mungkin sudah termasuk kafir jindik mungkin Pak Yai. Itu satu. Kedua, mungkin juga kedua orang tua saya juga mungkin belum sampai mengikuti pengajian tauhid ini. Mereka mungkin juga belum tahu. Itu bagaimana cara berdoa kepada Tuhan
mengampuni mereka gitu Pak Yai. Cuman ini yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sederhana Pak. Mate abisan. Sederhana kita untuk taubat atau minta ampun atas segala hal apapun yang selama ini semua ibadah murni atau tidak murni ternyata itu masih di dalam belenggunya nafsu atau berjalan di atas jalan nafsu. Bagaimana cara kita untuk minta ampun pada Allah? Sebab dalam satu ayat Allah katakan Allah tidak akan mengampuni dosa-dosa orang, akan mengampuni dosa-dosa satu hamba selain daripada syirik atau menyekutukan Allah, kecuali hamba yang dikehendaki. Siapa hamba yang dikehendaki? Yang syirik itu akan Allah ampuni. Jawabannya ada di surah Ali Imran ayat 31. Surah Ali Imran ayat 31. Dilihat di situ. Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Ikuti Rasulullah. Kalimat fattabi'uni ini saya cari tafsir dari mulai tafsir Munir, tafsir Mundir, tafsir Jalalain, Ibnu Katsir. Tidak satu pun ada yang mengatakan tentang masalah taubatan nasuhan ini ranahnya ke la ilaha illa anta wa ana. Enggak. Kalau enggak percaya boleh dilihat. Intinya di situ hanya mengatakan jasmani. Sing ahli maksiat tinggalkan maksiat, jangan lakoni lagi. Loh gitu loh itu. Akhirnya disebut taubatan nasuhan. Gak ada satupun yang menyentuh ranah rohani untuk tinggalkan tauhid. Gak ketemu Pak. Ya coba sing ahli hadis atau ahli tafsir untuk membantu kami untuk menemukan apakah ada. Ternyata fattabi'uni itu mengikuti Rasul itu tidak hanya panjenengan ini secara fisik tapi ruhani. Sebab menungso iku disebut insanul kamil, jasmani ya rohani. Jasmani dari saripati tanah kembali ke tanah, ruhani dari Allah ya kembali nanti kepada Allah. Itulah yang disebut wa inna ilaihi rajiun. Yaitu sangkan paraning dumati. Jadi sampean ikuti khususnya babakan risalah tauhidiyah niki, akhlak ilahiyah atau ilmu hakikat. Tauhid la ilaha illa anta. Supaya bisa manjing masuk di dalam la ilaha illa ana. Baru Pak, sebab ayatnya jikalau kau betul-betul, di situ ada syarat yang disembunyikan. Jikalau kau betul-betul mengikuti aku, kata Rasul, yuhibbukumullah, kau akan dijadikan sebagai kekasihnya. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Lah wis. Apa di sini kok tidak memakai dzambun? Dzanbun. Kok memakai dzunub? Dzunubakum. Nek dzunub iku dosa njaba, dosa njero. Nek dzanbun dosa njaba. Paham nggih? Dosa njero, kesalahan njero apa? Syirik. Baik jali maupun khafi lebih-lebih.
Wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa yaghfir lan ngapura bakal ngapura sapa Allah lakum maring pira-pira kesalahan sira kabeh rupane dzunubakum pira-pira kesalahan dosa njaba dosa njero. Dosa ngene lho Pak, barang ya. Mau 5 nih lho. Lebih-lebih dosa syirik. Ngoten. Apalagi yang hidup di tengah-tengah kota. Zaman sakniki Pak. Ngeri Pak. Sampai disediakan hotel. Alasannya bisnis. Lah ngoten nggih. Ternyata mbasa kula survei. Hotel niki lho. Sing mlebu niku duduk bojone. Kalau kinten gandengane istri ini tibake isi deh. Jadi dzunub di situ adalah dosa luar dan dosa dalam. Dosa luar dikatakan kecil, dosa besar dikatakan besar. Ya bunayya la tusrik billahi syai'. Sebab inna sirka la zulmun azim. Anak putuku niki Imron Mbak. Lukman niki wasiat terhadap kita semuanya. Ya bunayya, ya anak putuku termasuk jenengan. La tusrik billah. Jangan dalam hatimu ada selain urip. Dalam konteks apapun. Contoh, sapa sing ngaji? Ojo sampak ning atimu ono klason. Paham nggih? Sebab jikalau ada klason ning atimu, inna syirka la dzulmun adim, itu yang akan membikin tertutup hatimu terhadap Allah. Cara ngomong dosa, ya iki mbah buyute dosa. Itu hanya bisa Allah terima. Tobat itu kalau jenengan iku ilmu amal istiqomah. Wis free. Nggih? Ada lagi? Cukup? Ya, iya. Assalamualaikum Gus. Niki dalam saking Ambarawa, Kecamatan Semarang, badhe matur Gus, kala wau sampun nge-WA dhateng Guse taun dereng kebika. Kepareng matur mangke sawibare ngaos menika dalem badhe pinanggih senajan to 5 menit atau 10 menit ngoten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus nyuwun sewu, mohon bimbingannya. Bagaimanakah caranya atau sistem atau tahapan-tahapan menyampaikan dinut tauhid atau dinul haq di tengah-tengah masyarakat atau lingkungan kita yang mayoritas masih duduk di nurul iman, sedangkan kita diposisikan sebagai tokoh masyarakat ataupun tokoh agama. Mohon bimbingannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadilah domba panjenengan apabila ingin mendapatkan domba. Berbulu dombalah kau jikalau kau ingin domba itu tidak lari. Lawang kita serigala ya Pak. Harus berbulu. Artinya apa? Kita kan mau menyampaikan tauhid la ilaha illa anta atau hakikat. Janganlah tauhid la ilaha illallah dan huwa itu Anda sampingkan. Jangan.
Lah kita tahapannya mulai mana? Mulai mana kita mengawali supaya di situ bisa diterima oleh khayalak golongan am. Berilah support tentang hakikat syahadat. Pahamkanlah tentang hakikat syahadat dengan tidak mengurangi pengertian syahadat secara syariah. Artinya apa? Jenengan wajib untuk menyampaikan tentang maksud asyhadu terhadap ilallah. Kalau asyhadu itu siapa? Ilallah itu siapa? Di dalam asyhadu, walaupun masih ada dua, enggak apa-apa. Anda harus memposisikan asyhadu itu terhadap makhluk. Ini karena memang tahapan, Pak. Lah ilallah itu sampai urei tentang nama, sifat, dat. Sampai urei. Sehingga nanti ketika saat asyhadu berhadapan dengan ilallah, niku mereka nggak sedikit saged dipaham. Kesimpulannya, tetapkan hukum syariat pada tempatnya. Satu sisi hukum ruhaniyah ini diperintahkan untuk mengartikan antara nafi la ilaha isbat ilallah atau menempatkan asyhadu makhluk dan ilallah terhadap hidup. Coba niki mawon dulu. Nanti kalau dia itu memang ahli, Allah pilih sebagai hamba yang dikehendaki, pasti dia mikir, Pak. Walaupun nggak paham, mungkin nanti ketika mau tidur dingen-ngen, jangan-jangan, bisa jadi seperti itu. Kesimpulannya, ojo nyalahno hukum syariat sih. Kasih support. Walaupun masih banyak kepentingan nafsu loh, karena ini proses. Nggak apa-apa. Tapi tetap Anda panjenengan harus jelentrehno hakikate syahadat. Wow. Niki pertama kali mengapa dalam rukun Islam yang ditaruh itu bukan sholat. Pertama tapi syahadat. Iki kunci. Kunci seseorang kalau syahadatnya benar, ibadahnya, sholatnya apapun mesti benar. Jadi menghadapnya asyhadu pada ilallah kalau sudah benar, maka sholatnya mesti benar, zakat, poso, hajinya mesti benar di sisi Allah. Iku caranya Pak, enteng-entengan. Makanya setiap Ramadan mengapa kami selalu buka dasar tauhid, buka tentang hakikat syahadat ada di situ. Jikalau kok ya belum diterima, sampai paringi wekdal tanya jawab. Masalahnya orang itu enggak mesti akan paham saknaliko seketika. Bisa jadi dia masih bingung terus tanya mekaten. Nggih. Cukup? Kulluhum ajmain. Al-Fatihah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.